اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu istiqamah dan diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 151. Kita ulangi sedikit. Baris kedua dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Masih membicarakan tentang sunnat yang dikerjakan ketika makan atau ketika setelah makan, yaitu menjilati tangan dan piring setelah makan. Walaupun makan itu asal hukumnya mubah, tapi kalau kita makan dengan niat supaya kuat beribadah, maka makan kita jadi pahala. Dan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka makan kita berpahala. Di antaranya bila tuntung makan, menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita dan menjilati sisa-sisa makanan yang ada di piring kita. Menjilatinya tuh itu ya. Ada nang piringnya atau nang kayak itu kan. Tangan kita makan sisa-sisa makanan, lalu tangan kita yang kita jilat, itu namanya menjilati piring. Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW, ujar Rasulullah bersabda, man akala fi qas'atin summa lahisaha istaghfarat lahul qas'atu. Barang siapa makan pakai piring, kemudian setelah dia makan dia jilati piringnya, maksudnya dia jilati sisa-sisa makanan yang di piringnya itu, maka piringnya itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa orang yang makan itu. Piringnya memintakan ampun aja, maka piring itu aja benda mati. Nah, Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah
apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Apa saja itu kan termasuk piring. Barang yang ada di langit bertasbih kepada Allah, barang yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Barang itu kan umum macam-macam, termasuk piringnya bertasbih. Nah, jadi piring yang kita jilati imah tuntun kita makan, piring itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Bahasa kitanya ujar piring, ya Allah ampuni dosa inya, karena inya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menjilati apa piring. Lawan juga piring itu nya himongai kan bersih, kada tersisa makanan. Nah itu. Kemudian lagi membasuh tangan setelah makan. Bila makan pakai tangan, namun makan pakai sendok, kada perlu lagi basuh tangan. Membasuh tangan setelah makan berpahala juga kita. Dan menyapu tangan dengan tisu atau serbet. Nah, ya Allah. Sunat juga kita menyediakan serbet atau tisu walaupun untuk kita, supaya kita mengeringkan itu tangan. Kemudian bersyukur kepada Allah setelah makan atas nikmat makan. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan dibawa beribadah. Nang nyatanya dulu bila tontong kita makan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani muslimin. Sekurang-kurangnya alhamdulillah gitu nah. Alhamdulillah itu kan bersyukur pakai montong. Adapun bersyukur pakai anggota tubuh, yaitu kita gunakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkanlah apabila kita tuntong makan itu jangan langsung guring. Apabila kita tuntong makan langsung guring itu hati kita keras. Hati kita keras, pangarasan hati. Nah, tapi apabila kita tuntong makan itu hendaklah kita berzikir kepada Allah atau mengerjakan sembahyang. Dengan sebab itu kita menghancurkan makanan yang di dalam awak kita dengan berzikir supaya bagus untuk pencernaan. Nah, sekurang-kurangnya bila kita tuntong makan itu sembahyang 4 rakaat barang sembahyang sunat. Artinya gerak kita, amun orang secara medis itu kan berjalan tuh 40 langkah dulu. Tiba tuntong makan tuh berjalan dulu 40 langkah walaupun jalan di tempat. Nah, supaya gerak kita itu jadi ibadah, sembahyang 4 rakaat. Nah, atau boleh sembahyang juga membaca tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu supaya menghancurkan makanan supaya bagus untuk pencernaan kita. Mun kada sembahyang 4 rakaat atau membaca tasbih 100 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau membaca Quran sejuz. Kebanyakan mau sejuz. Nah, imbah tontong maka tandanya kita menyukuri nikmat Tuhan. Jangan imbah tontong makan tuh langsung guring. Itu untuk kesehatan kurang bagus. Lawan juga maulah keras hati, pengerasan. Ada seorang ulama ngaran Sidin Imam Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Sidin ini makan kurma banyak. Sampai-sampai kurma itu nang biji-biji kurma itu nah sampai menutupi
tumit sidin saking bertumpuknya sudah makan banyak kurma deh kan. Kurma tuh dagingnya ya kalau dimakan kada lawan biji-bijinya. Kalau tumpuk sidin bijinya sampai bijinya itu tertinggi pada tumit sidin. Jadi banyak benar makan kurma. Tapi pang imbah tuntung sidin makan kurma, sidin sumbahyang berapa rakaat? 9 biji kurma itu. Misalnya 100 biji nang makan kurma 100 rakaat sidin. Kita makan daripada nasi itu kan hitungannya berapa biji? Misalnya sudahkah kita misalnya sembahyang duha barang misalnya 2 rakaat makan pagi itu yalah kadang-kala kita sembahyang sebilang nasi yang kita makan udah awak. Amunnya orang Arab kan sidin makanan kurma kada nasi pak, jadi sebilang biji itu banyak bang sidin makan, tapi imbahnya banyak juga ibadahnya. Mun kita makan aja namanya cuma ibadahnya sedikit. Tanda sidin mensyukuri sesuai dengan sidin makan. Sebilang biji kurma itu hitungnya sidin, sebilang itu sidin sembahyang rakaat. Jadi 100 biji 100 rakaat sidin sembahyang sunat. Nah itu. Nah, yang penting kita makan itu ingat lawan Tuhan. Tandanya kita ingat lawan Tuhan sebelum makan bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Jadi ada kisah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid, seorang panglima perang. Apabila sidin memimpin perang menang terus, baik sidin waktu belum Islam memimpin perang atau sudah masuk Islam menang terus. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid ini sidin mengepung orang-orang kafir di suatu benteng. Dikepung sidin sehingga terkepunglah orang-orang kafir itu. Lalu orang-orang kafir itu berkata kepada Sayyidina Khalid bin Walid, "Bepandir, apakah kamu menyangka Islam itu agama yang benar?" Wajar bubuhan kafir nih. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid, Islam itu agama yang benar. Jadi rebuhannya mungkin karena tapalipit kah sudah lalu ibu pandir gitu supaya kada dibunuh. Kalau begitu rebuhan kafir tadi, perlihatkan bang kepada kami tanda kebenaran Islam itu supaya kami masuk Islam. Lah ibaratnya amunnya bertanding nyata dah kalah lawan Sayyidina Khalid bin Walid. Mau masuk Islam daripada mati ya Allah. Cuman sebelum tuh bapandirnya perlihatkan kepada kami tanda menunjukkan kebenaran Islam supaya kami berislam. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid, coba bawakan kepadaku racun yang paling membunuh, racun yang paling berbisa. Jadi dibawakan orang-orang racun, diambil sidin racun itu, lalu sidin baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu sidin minum racun itu. Sekali ya kadang memudaratkan racun itu. Ini kan usah dicoba lah, lawan sidin itu kan sahabat Nabi, lebih daripada wali. Nih sidin hendak menunjukkan supaya orang menunjukkan karamat nih, supaya orang masuk Islam. Mau kita lawan kawan kan usah, kawan sudah Islam juga. Sidin itu kan perlu nih ditunjukkan karamat nih supaya orang tuh benar pang Islam tuh tandanya ini, supaya orang masuk Islam. Sidin minum racun itu, sebelum minum racun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacaan sidin, minum sidin, sakanya sidin kada bapak. Lalu mereka itu orang-orang kafir, haza huwad dinul haq, ini agama yang benar yang dipeluk oleh Khalid bin Walid. Lalu mereka berislam. Jadi yang kita ambil situ apa? Kita supaya selamat memakan tuh berbismillah ya kalau berbismillah. Nah nyatanya dulu selamat daripada dimakan oleh setan juga. Kan bila kita ini bilang ada
kada bismillah makan 4 jua setan makan. Eh 4 jua setan makan. Adalah ulun nonton video, cuman video ini bujur kadanya wallahu alam, cuman kisah judulnya nih mempreng setan judulnya. Jadi seorang si bocil tuh kekanakan makan ini nang padas-padas nih kada bismillahnya, kada bismillah. Oh kan bila kada bismillah setan 4 jua kalau makan. Jadi kepadasan nih lah. Jadi setan tuh kepadasan juga kisahnya jar. Tapi ini bujur katanya wallahu alam lah. Kepadasan juga setan. Ini makanan berapa? Pas sekali minum nya berbismillah. Berarti setan kada tahu minum. Setan kepadasan kada tahu minum. Itu mempering setan jar. Wallahu alam bujur katanya itulah. Jadi yang pastinya kita berbismillah supaya setan kada umpat makan, kada umpat minum. Jadi pas berbismillahnya kada kau umpat minumnya si setan. Kemudian lagi jika makan di rumah orang atau di traktir kawan misalnya di warung, maka doakan kebaikan baginya, walaupun mendoakan itu dalam hati. Bila kita tolak saruan lalu makan di rumah orang karena orang berbuat baik kepada kita doakan gitu dalam hati, walaupun dalam hati semoga Allah membalas kebaikan pian dengan sebaik-baik balasan. Bahasa Arabnya jazakallah ahsanal jazaa. Bahasa kita aja, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan pian dengan sebaik-baik balasan. Nah, mendoakan kita sunat kita. Terus adab minum, makan minum, memegang cangkir dengan tangan kanan. Nah jadi sunat kita minum itu pakai tangan kanan. Berarti kalau pakai tangan kiri makruh. Pakai tangan kanan ya Allah, mau megangnya nih, dapat pahala kita. Jika sulit ngalih misalnya pakai tangan kanan, maka dengan tangan kiri, misalnya tangan ini becelomor dengan itu sambal misalnya, kadahkon misalnya nih, cangkirnya rigat, nah kayak apa tuh? Maka dengan tangan kiri kada apa-apa menguti dengan tangan kiri, namun disangga tuh ini atau ditahan di bawah cangkir pakai punggung nih tapak tangan kanan kayak itu. Jadi minumnya nang tadi itu kayak ini ya kalau pakai tangan kanan. Namun tangan kanannya kita nih bercelomor dengan makanan dan kita kedahkon mungkin cangkirnya riget, akar apa pakai tangan kiri, cuman ditahani pakai punggung tangan kanan. Nah ini kan di bawahnya, di bawah cangkir nih minum kita, nah kayak itu. Kemudian memandang dalam kurung maitihi, bahasa Banjar maitihi, diitihi dulu, dilihati dulu ke dalam cangkir sebelum minum. Jadi sebelum kita minum itu dilihati dulu, lokopina ada tahi cacak kah atau lalat kah? Jangan langsung minum. Habis sudah hanya sisanya ada soalnya tahi cacak di dalam. Itu akibat kada boleh lihat. Dilihati dulu nah ya kalau oh kena bagus aja bang, hanya minum dilihati dulu, sunat dilihati dulu, hanya diminum. Kemudian kecuali kita yakin ya Allah kadang ada apa-apa tuh ya minum. Kemudian sunat jangan minum sambil berdiri. Nah berarti kita minumnya sambil berduduk sunatnya. Mun berdiri itu makruh, ada kada haram ada.
Nah, kecuali jar minum air zam-zam itu karena Bapak berdiri. Nah, kenapa jadi kita minum itu berduduk sunatnya? Yang pertama kita menuruti Nabi dulu, menuruti sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, ujar di dalam awak kita ini ada saringan penyaring. Jadi bila kita duduk ini aktif saringannya nih. Bila kita duduk, lalu kita minum, nah lalu disaringnya minuman itu hanya sampai ke lambung kita. Jadi sampai ke lambung kita itu sudah bersaring. Tapi kalau kita berdiri aja minum, itu kada aktif saringan dalam tubuh kita nih. Jadi langsung aja. Nah, ada pun air zam-zam itu bersih benarnya, bersih benar. Jadi biar kada pakai saring-saringan dong, masuk ke lambung kita bagus aja. Makanya kalau Bapak minum air zam-zam berdiri. Tapi kalau kayak minum baju kayak ini itu sunat berduduk. Jangan minum sambil berdiri, apalagi sambil berjalan misalnya, ya Allah. Nah, itu makruh. Atau berbaring, nah jangan juga sambil berabah minum. Kecuali kan awal lagi berduduk. Ulang garing benar. Men kita kalau berduduk. Makan gitu ya kalau makan sambil berduduk. Nah, saya jelas kecuali tapi sunnah minum berduduk. Nah ya Allah, sunnah minum berduduk. Kecuali minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zam kenapa berdiri? Karena air zam-zam itu bersih. Lawan Nabi minum air zam-zam sini berdiri. Kemudian membaca basmalah, ya bismillah biasanya. Baca basmalah ini baca bismillah sebelum minum. Bismillahirrahmanirrahim atau sekurang-kurangnya bismillah. Nah, apalagi kan di bulan Safar ini ya Allah, di bulan Safar ini bujurkah orang tuh melapas racun bujurkah? Ada amalan dari Habib Idrus bin Omar Al-Habsyi, seorang wali, seorang ulama. Ujar sidin, siapa yang khawatir akan kemudaratan racun, siapa yang khawatir akan kemudaratan racun pada makanankah, pada minumankah? Ini khawatir aja lah, mau yakin itu racun dosa. Ini kita beracun kah, ada kah beracun? Nah, baca sidin surah Quraisy 7 kali sebelum makan, sebelum minum itu insyaallah kada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dibaca 7 kali surah Quraisy itu. Minum kita, makan kita, insyaallah kita selamat kada keracunan. Kalau kita khawatir kalau di situ ada racun, Bismillah ya Allah, Bismillah sebelum minum. Kemudian jangan minum habis sekaligus, jangan minum habis sekaligus. Maksud jangan ini makruh lah, bukan haram. Tapi sunnah minum sahirupan dalam kurung seteguk tunggal dikitan. Ya bila tunggal dikitan, apalagi minum itu film secangkirnya larang misalnya harganya menang tuh habis satu mata mah menikmati itu nggak dikitan supaya menikmati ya Allah. Nah, dengan cara baca basmalah, baca bismillah, lalu minum seteguk, lalu ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Lawan jangan kita tuh behinak di dalam cangkir, behinaknya di luar cangkir. Nah, jadi caranya baca basmalah, lalu minum seteguk, lalu ucapkan hamdalah. Nah, lalu baca lagi basmalah, lalu minum lagi
seteguk, lalu ucapkan lagi hamdalah, alhamdulillah. Lalu baca lagi basmalah, bismillah. Lalu minum lagi seteguk, lalu ucapkan lagi hamdalah. Nah itu minum cara Nabi nih. Cara Nabi nih. Jadi kita minum tuh diulah 3 teguk gitu kan. Pokoknya setiap satu teguk itu baca bismillah, banyak alhamdulillah. Ada ulama ngaran sidin Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir, ulama besar, meninggal bang di sini di Mesir. Ujar sidin, siapa nang minum dengan cara ini tuh minum baju nih, bismillah minum, alhamdulillah, bismillah minum pulang, alhamdulillah, bismillah minum pulang, alhamdulillah, dengan cara itu, maka ujar sidin, selama banyu itu ada di perutnya, maka tak akan terlintas di hatinya sekecil apapun niat hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu faedahnya nih. Ujar Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar. Jadi sidin bila minum dengan cara yang dicontohkan Nabi tadi, air minum itu ada di perut kita masih, insya Allah selama itu kita kada hendak berniat berbuat maksiat. Kan bagus tuh. Contohnya, Allah nang contoh selajau minum guru belum ada deh. Sudah kan ada ya. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jeda ya Allah. Kena hendak merasakan kayak itu pulang. Pada nunggu habis. Jadi Nabi itu itu jangan. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. 3 teguk jeda. Jadi ujar sidin, selama air itu ada di dalam awak kita, itu insya Allah hati kita tuh kadedah bagaratik hendak maksiat kadedah. Mudah-mudahan ya Allah. Hendak berbuat taat, nah itu manfaatnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan bernapas di dalam cangkir. Nah, kayak tadi kan ada bernapas dalam cangkir, seteguk. Nah, ya kan di luar cangkir, amun orang bisa coba enak dalam cangkir. Nah, bisa coba enak dalam cangkir. Amun orang behingusan, musiah tak gencangi behinak, tak buat hingusnya ke dalam cangkir. Nah, jadi jangan bernapas di dalam cangkir, di luar cangkir aja. Jika makan berjamaah, maka sunat mendahulukan orang tua atau orang terhormat. Nah, bila kita makan berjamaah, jadi nang toha didahulukan. Kalau misalnya makanannya terbatas, tapi makanannya banyak aja, ya kada apa-apa sama-sama. Kita misalnya lawan kuitan kita, nah ya kalau dahulukan kuitan kita ya Allah. Nah, kecuali aja sidin, karena apa sama-sama aja bawa umbayan ya sidin. Nah, amun sidin menghendaki bawa umbayan ya bawa umbayan. Dan hendaklah kasih sayang kepada kawan yang ingin. Dan hendaklah kasih sayang kepada kawan, jangan ingin nyaman sendiri. Karena kalau soal makanan ini sunnah, kita lebih mengutamakan orang lain dari diri kita sendiri. Misalnya kita makan berjamaah ya Allah, di hadapan kita ini banyak kayak makan, jangan seorangan aja menikmati ya. Kasih sayang kawan-kawan kan bagi-bagi lawan kawan ya Allah. Misalnya nasi seorang nambah, nah tambah kawannya. Bagi-bagi makan bersamaan gitu. Jangan hendak sorongan aja. Soalnya kalau soal makanan ini kita sunat mengutamakan orang. Tapi kalau soal ibadah jangan mengutamakan orang. Contohnya kayak sop kosong, jangan nyuruh orang kita mengisi sop kosong. Tapi kalau makanan ini kita lebih
lebih bagus mau utamakan orang daripada diri kita sendiri. Dan sunnat menyiramkan tangan orang yang mulia seperti Imam Malik menyiramkan tangan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ziarah kepada Imam Malik, padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Misalnya orang datang ke tempat kita, lalu kita jamu, hanya ada nang biasa sejenis nang kobokan tuh kayak beciran, jadi membasuh tangan orang. Mun kita kan kobokan boko jauh sorang olah, nya ada ciciratan daripada plastik, batu ada di bawahnya menampung bayunya, hanya ada gitu kisan basuh tangan. Ya ada tamu sunat kita basuh akan menyiramakan tangan tamu hendak makan. Nah sunat kita sebagaimana Imam Malik, padahal Imam Malik ini kan guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid, tapi murid lebih hilang kepada keguruan. Imam Malik makan tidak menyiramakan tangan kanan Imam Syafi'i atau kedua belah tangannya karena baju ya Allah. Nah, sunat karena menghormati tamu. Membasuhkan tangan tamu karena tamu hendak makan. Itu. Kada suah Jepang lagi tegawi nih. Tapi kan bapak pian lah amalakan kan lawan mini di rumah. Nah sayangnya hendak membasuhkan tangan mini misalnya tah. Dan sunat jangan ampih segera kecuali ada hajat. Ini terutama kita tuan rumah nih. Amun kita makan yo sama jamaah, jangan sunatnya tuan rumahnya jangan bedulu ampih. Amun bedulu ampih timbul kita aja. Orang ampihan juga tidak ampih bang. Jadi tuan rumah ini mau luakan gancang, tambah lagi tambah juga kayak itu. Ya, supaya orang itu kada supan-supannya Allah. Sunat jangan ampih segera. Kecuali ada hajat, ada perlu ya Allah, hendak beherakan nama kami kayaknya Allah. Nah, apakah lagi ya kita makan di hadapan ulama, kita jangan terlalu cepat, santai ya, supaya kita lawas kedudukan dengan ulama. Dan jangan banyak omong waktu makan. Nah, tapi terkadang bagus juga waktu makan itu sambil berkata-kata. Kayak amun terlalu banyak omong kan tas suap lagi ya kalau nasi ya lah, jadi kada bapandir nang baik aja, kisah mengisahkan orang-orang soleh kah, mengisahkan yang bagus-bagus ilmu kah sambil bawa, jangan sambil ngoyai orang sambil makan, ada kerasaan tiga paji habis biasanya. Nah jadi sambil makan tuh kada bapak sambil bepandir, jangan diam aja, timbul orang asa kada nyaman gitu tamu kita nih, kada sambil dipandiri. Sambil berkata-kata, kadang-kadang kata-kata yang bagus seperti nasihat atau kisah-kisah orang soleh, niatnya agar menjinaki hati kawan atau menjinaki hati tamu, supaya ingatnya kada gelisah dimakan orang di tempat orang tuh ya Allah. Dengan kita berkisah-kisah lalu mandiri pada tamu tuh ya Allah. Habis sudah tentang adab makan dan adab minum. Kemudian terus tentang seputar kawin atau nikah. Bermula faedah kawin itu ialah faedah kawin nih. 1. Memperoleh anak atau keturunan agar ada keberlanjutan generasi penerus bangsa dan agama. Takut nih orang apa faedah kawin? Di antaranya supaya dapat anak ya Allah. Lalu anak-anak itu jadi generasi kita, melanjutkan
generasi kita, generasi bangsa atau generasi agama ya Allah. Dan menyenangkan hati Rasulullah karena umatnya bertambah. Sabda Nabi, kawinlah jar Nabi kamu, maka bertambah banyak kamu. Dengan kawin lalu beranak bertambah banyak. Karena aku jar Nabi bangga dengan banyaknya umatku bagi kamu pada hari kiamat, sehingga anak keguguran. Misalnya kita kawin lalu betianan bini ya Allah, lalu keguguran. Nah, nang keguguran tuh kan dibanggakan Nabi juga, umat Nabi Muhammad juga. Cuman jar ada sebagian ulama mengatakan nang dibanggakan Nabi itu umatnya nang masih juga. Itu nah, namun umatnya nang buntat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian khairu ummatin, sebaik-baik umat. Kayak apa sebaik-baik umat itu? Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ulama itu nang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Nang umat nang dibanggakan Nabi nih. Nah, jadi Nabi itu bangga dengan banyaknya umat sidin. Nah, supaya kita membanyakkan umat Nabi Muhammad itu dengan kita kawin ya Allah. Nah, supaya dapat anak yang soleh Bang ya Allah. Nah, ada di sini keterangannya. Nah, sekata sebagian ulama yang dibanggakan Nabi itu adalah umatnya yang berkualitas juga. Maksudnya nang berkualitas juga tuh. Nah, nang buntat kada dibanggakan Nabi Bang. Cuman dapat syafaat Nabi ya, asal umat Nabi ya Allah. Dan agar dapat berkat doa anak. Nah ya Allah, supaya dapat doa anak juga, kita kawin lalu kita beranak, lalu anak kita nih kita didik jadi anak yang soleh, lalu yang mendoakan kita anak berkat doa anak, supaya kawin dapat anak, supaya anak ini mendoakan kita gitu. Nah, dan mendapat syafaat pada hari kiamat. Nah, anak kita kami saya kalau jadi ulama, jadi wali, mati syahid kayaknya bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Atau anak kita kah misalnya mati sebelum balik mati nih anak, itu bisa juga memberi syafaat kepada mama abahnya. Ada jawaban riwayat mengatakan dengan syarat anak itu sudah diakikahi. Anak itu sudah diakikahi, itu nangkawa memberi syafaat. Maksudnya anak tuh diakikahi lalu meninggalnya sebelum balik gitu lah. Karena sebelum diakikahi itu inya mau kayak tasanda lawan Tuhan, lalu kita tebus dengan menyembelih kambing. Menyembelih kambing mengakikahinya. Nah, dan penyejuk rumah tangga. Nah, nyaman kalau orang berisi anak ya lah. Cuman namun berisi anak kebanyakan ulang bisa nyaman rame-rame moyak. Bakalahinya berebut mainan batangisan, kociakan kada kawa guring, bisa itu ya Allah. Cuma ada suka ada dukanya ya Allah. Tapi mun guring misalnya kalimanya ulang ya Allah. Ya sebenarnya jar kita berumah tangga, kita bisi bini, kita bisi anak tuh melatih kesabaran kita aja sekalinya. Melatih kesabaran kita. Amun anak tuh lah abut menangis, lamun kita sabar tuh lah. Kadang menyari ke anak kita dapat pahala. Amun kita bebini, bini kita durhaka, lamun kita nih bemamai terus, marangut terus, bahkan menampilin laki, kita sabar sebagai laki nih, kita dapat pahala. Melatih kesabaran. Itu. Kemudian yang kedua, faedah kawin, terpelihara agama dan kehormatan. Karena terpelihara mata dan kemaluannya dan pikirannya dari perbuatan tipu daya syaitan dan syahwat yang jahat.
Mun beisi bini ini ya kalau ibaratnya tuh kada lagi malilik bini orang gitu nah. Bahkan dijar Nabi, bila kamu berjalan kemudian kamu melihat wanita cantik di jalan, cepat-cepat kamu pulang ke rumah, pergauli istrimu. Karena yang ada pada wanita cantik itu ada pada istrimu. Sama aja tuh barangnya, bahasa kitanya tah, ada hijau besi. Lalu terselamatkan daripada mengerja dosa, terselamatkan daripada melakukan perzinahan. Yalah, sudah bisi bini ini ya kalau terselamatkan daripada berpacaran dan lain sebagainya. Kemaluannya terselamatkan, matanya terselamatkan daripada tipu daya syaitan dan syahwat. Karena kita nih masing-masing punya nafsu bang, punya nafsu, punya syahwat bang. Cuma agama kita mengatur itu dengan menyalurkannya dengan cara yang halal, dengan cara nikah. Beda dengan agama yang di sebelah, itu pastor kah, pendeta kadang kada boleh nikah itu. Itu kan bertolak belakang dengan kebutuhan syahwat manusia nih. Makanya terjadi perselingkuhan antara inya dengan biarawati. Ada tahan juga salingnya buahnya tagawi juga itu. Jadi baik kita orang Islam ini nikah ya Allah, dengan nikah itu halal ya Allah. Nabi bersabda, man nakaha faqad hasana nisfa dinihi. Man nakaha faqad hasana atau hasana nisfu atau nisfa bisa juga nisfu dinihi, nisfu jadi fa'il, nisfu dinihi falyattaqillaha bisyatril akhar. Artinya barang siapa kawin atau nikah maka sungguh jadi fa'il juga tadi nisfu nisfu dinihi itulah nisfu dinihi. Barang siapa kawin maka sungguh terpelihara separuh agamanya. Jadi separuh agamanya terpelihara. Maka hendaklah ia takut kepada Allah pada separuh yang lain. Tinggal separuh aja lagi kita melengkapi supaya terpelihara. Nyata terpelihara kemaluan dulu. Kada menggawi perzinahan karena sudah ada halal di rumah. Terpelihara pikiran kita, kada lagi mahayal menjorok-jorok, mahayal manu bini orang ya Allah dan sebagainya. Sudah ada bini seorang kan. Batu pulang mata kita ya Allah. Nah, kita pandangi bini kita ya. Nah, ada pada perempuan-perempuan lain itu ada pada bini kita. Nah, wan bini orang kan jangan haram bini kita mencangi pahala. Halal. Makanya ujar arwah almarhum Guru Hamdani Allah yarham. Sidin pernah menyampaikan nikah tuh 3 kah hurufnya? 4 hurufnya. Huruf nun, huruf kaf, huruf alif. Balik kalau nikah huruf ha. Sidin di mana dapat itulah nikah huruf nun itu jadi nikmat. Nikmat orang nikah tuh nikmat sudah, dan nikmatnya itu halal. Nikmatnya itu kan kadeda beban gitu nah. Amun kita tuh jangan kita orang tuh menggawi pacar inya pasti ada beban, takutan batianan lah, takutan dituntut orang. Tapi amun kita menggawi bini siapa yang nuntut? Biar betianan 10 kali kada ada nuntut, kada ada nikmat loh tah. Nikmat jar. Kemudian huruf kaf nikah kan, huruf kaf itu ya kamil ya sidit. Kamil itu sempurna. Jadi dengan kita nikah itu sudah menyempurnakan separuh agama kita berdasarkan hadis ini kan. Nah, kemudian nikah kaf itu kan
alifnya tuh ulfatun. Alif itu kan ulfatun. Ulfatun jadi jinak. Jadi orang kawin itu jadi asalnya intinya belum kawin ke situ kamari berjalanan membawa pacaran macam-macam tapi sudah kawin nih jinak di rumah aja lagi bagaimana. Nah bisa orang kayak itulah asal nang belum nikah nih ke situ balalah kemana-mana apa jalan pas sudah bisi bini bagaimana di rumah aja ya ada berjalan lagi nya jinak di rumah aja kan bagus loh itu. Kemudian nikah halal aja sih halal ya kalau halal lah mana halal pulang mana nikmat mana bapak halal pulang bapak halal pulang kita menjapai tangan bini tangan kita rasok itu nah guguran sudah dosa-dosa di tangan-tangan kita nih di tangan-tangan bini nah guguran dosa kita mencium bini kayak mencium hajar aswad ya Allah memeluk bini dan lain sebagainya seterusnya itu berpahala terus tuh nilainya. Dan yang belum kawin ya Allah cepat kawin ya Allah. Nah, ada orang bahari ulama maksudnya. Beisukan bini sidin meninggal, sorenya kawin pulang. Pun kita wah ini kan buah itu jur non purunnya bang non bini hanya meninggal besokan tadi sore kawin pulang atau misalnya seminggu kawin pulang belum lagi kawin kur bini napa Jesiden aku kada hakon apa hidup hal keadaan minta maaf lah menjomblo bahasa gitu karena orang kawin itu sembahyang 2 rakaat tuh beda pahalanya lan orang nang belum kawin rak mungkin ada salah rakaatani minal nah ada apa hadisnya 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah nikah itu lebih abdal nang bandingannya berapa puluh rakaat dibandingkan orang yang belum kawin beda apalagi orang nih kawinnya 3 bininya tuh banyak lagi tuh pahalanya makanya Zidin aku kadang kualitasnya tuh kurang lah ibadah itu nah terus 3 manfaat kawin tenangnya jiwa dan pikiran dengan ada kasih sayang dan saling bercanda ya Allah. Tenang aja kalau pikiran ada kawan guring ya kalau kawan bepandir kawan curhat ya kalau saling berbagi kasih sayang ya kalau nafsu kita nih kalau maksud nafsu kita nih bila kada disalurkan tuh pikirannya nyok bergejolak tuh makanya ada kata-kata orang Arab idza qamal zakar amyal basar apabila caget mengituh apa tuh amyal basar buta penglihatan artinya kada kakaruan tuh bang biar itu nah jadi dengan cara kita menggawi bini kita pelong banyak lah nang bagi nang sudah kawin mana sudah ya Allah kada usah dikisahkan lagi paham aja sudah nah kecuali PI nah minta maaf aja PI nah sudah karena babnya nih tenang jiwa dan pikiran dengan ada kasih sayang dan saling bercanda. Firman Allah liyaskuna ilaiha ada ini potongan ayatnya Bang lah. Liyaskuna ilaiha artinya agar tenang seseorang laki-laki kepada istrinya. Kepada istrinya tenang. Sakinah mawaddah warahmah jurang. Nah, cuman di akhir zaman ini kendalanya tuh larang jujuran, larang jujur lawan kadida budak
bejual budak, wah ini kadeda perbudakan. Amun ada budak nukar budak kayak lah, budak tuh lah nukar kita, budak tuh kan manusia, tukar biar kada dinikahin langsung digawe kau aja ya Allah bahari itu. Nah, empat, lapang hati dari pekerjaan rumah seperti memasak. Nah, jadi asalnya waktu bujang masak sendiri ya Allah. Caca Handika kah tuh penyanyinya bahari habis tersinggung Presiden Soeharto. Maka Presiden Soeharto hanya meninggal bini ibutin masak sendiri yang mendengar lagu itu. Nah, jadi dengan kita kawin lalu bini kita nih membantui kita, bukan kita jadikan bini kita membantu, adalah bini kita tuh mengurangi beban gawian kita dengan cara memasak, menyapu rumah, membersihkan kamar. Tapi jangan teman-teman sudah nikah bini ya disuruh, jangan juga kita bantui juga bini ya Allah. Nabi kita tuh sidin menggawe juga pekerjaan rumah tangga, walaupun sidin sudah bisi bini menyapu sidin, memasak, menyapu rumah, membersihkan kamar. Cuman kita nih ya tak kurang sedikit gawian rumah tangga karena ada bini membantu ya kan. Dan alat-alat rumah, mencuci pakaian ya kalau. Nah, apalagi pahalanya gonol ya kalau cuci pakaian laki nih. Dan lapang hati dari mengatur anak-anak. Mun kita lelakian nih lah, mun ulun lah beimpuan itu kada tahan sejam. Pasti nyuruh ke bini deh. Bibinian ininya kuatnya seharian sama laman ngurus anaknya ada mengeluh. Tahan mun kita nah jangan abahnya yang punya anak badadai paling padang badadai itu kita julungnya mun bini kita menangis, julung bini kita nih gak ada tahan. Tapi kalau bibinian tuh tahannya mau urus anaknya. Nah, apalagi kita kan sibuk nang macam-macam ya Allah. Nah, bini kita ini biasanya melajari anak kita alif batasa, melajarinya, memandinya, membasuh behira, ajak bini ya, memasang popoknya dan sebagainya dan lainnya. Ini semua ibadah yang afdal bagi wanita, walaupun itu ada wajib lah, tapi itu ibadah sunat yang banyak pahalanya bagi wanita yang bersuami, karena ridha Allah berada pada suaminya. Jadi simu laki nih karena bini memantui gawian laki. Nah, namun laki himong Tuhan himong juga. Mun laki ridha Allah Ta'ala ridha juga kepada seorang istri itu. Namun suami yang baik, ini suami baik ya Pak, itu adalah suami yang selalu membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, jangan juga kita nih mantang-mantang sudah bisi bini jan itu gawian itu kita kan gengsi nih, jangan. Itu kita kan bukan suami yang baik. Suami yang baik itu membantu bini dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga. Hakun juga misalnya laki basuh piring, basuh sapu, mandadayakan tatapasan, mengurus anak, sama-sama lah dalam rumah tangga ini sama-sama. Jangan dibebankan oleh kepada satu orang aja. Kita dalam rumah tangga ini sama-sama memikul beban, berbagi suka dan duka gitu Bang dalam rumah tangga nih. Nah, bukan cuma santai-santai bukan cuma santai-santai saja berpangku tangan, lagi dicek HP seharian lakiannya nih, main sosmed, bini maka bilang tak usah saya misalnya rambut usah ngurus anak, bekurus bini bekurus. Nah, ujar habar jawabang lah bujur kadanya wallah alam tandanya laki-laki yang baik tuh ya bila kawin bininya tuh balamak. Wah, artinya makmur, makmur. Artinya kan bahagia tuh.
Belamak tuh tandanya bahagia tuh. Ini kada 100% dia orang bujur lah. Nah, bila bini kita tuh belamak daripada yang sebelumnya kawin tuh kan tandanya makmur tuh. Tandanya berhasil kita tuh dalam membahagiakan inya nih ya Allah. Nah. Kemudian yang kelima, ingat situ gini lah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.